Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi di vlognya Om STO. Kali ini saya udah ada di tol menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Hari ini saya akan kembali ke Banjarmasin. Setelah sekitar 10 hari saya ada di Jogja. Jadi kemarin sore saya datang dari Jogja dan menginap semalam di Surabaya. Nah, sekarang saya akan menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak. Dan ini kita udah sampai di gerbangnya Terminal Jamrud ya. Kita mau validasi hasil swab antigen, karena kemarin saya swab antigen di Jogja dan ini sebelum beli tiket kapal kita harus validasi terlebih dahulu. Nah, tempat validasinya di dalam situ teman-teman, di dekat ruang tunggu terminal. Jadi emang agak ribet ya saat pemberlakuan PPKM darurat ini, karena sebelum beli tiket kita harus memvalidasi dulu hasil negatif tes swab antigen. Teman-teman, ini pemandangan dari kaca jendela ya. Di depan itu ada kapal Niki Sae yang akan menuju ke Banjarmasin juga. Dan setelah berbagai macam proses administrasi, akhirnya jam 1 ini saya dipersilahkan menuju dermaga untuk masuk ke kapal Kirana 9 yang akan membawa saya menuju Banjarmasin. Dan ini adalah kapal Kirana 9, ada di samping kanan ini. Kapal ini kalau nggak salah diproduksi atau dibuat tahun 1983. Cukup berumur ya. Kapal Kirana 9 ini kalau kita lihat lebih kecil ya dibanding kapal yang kemarin saya naikin dari Banjarmasin ke Surabaya, yaitu KM Dharma Kartika 9. Ya, mudah-mudahan goyangannya nggak terlalu terasa ya biar nggak mabuk. Menurut jadwal kapal ini akan berangkat dari Tanjung Perak pukul 1 siang, tapi nggak tahu nih kira-kira terlambat apa enggak, karena kemarin waktu naik Dharma Kartika 9 dari Banjarmasin molor 5 jam. Ya, mudah-mudahan tepat waktu dah. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke kapal Kirana 9. Yang berbeda dengan kapal Dharma Kartika 9, kalau di Kirana 9 ini kita atau mobil itu justru ada di dek 2 di atas, jadi dek 1 ini untuk truk. Tapi kalau yang kemarin, yang Dharma Kartika 9, justru mobil kecil itu ada di bawah. Dan karena ini kapalnya lebih kecil, ini kayaknya hanya ada 2 dek untuk kendaraannya. Jadi dek 1 untuk truk dan dek 2 untuk mobil-mobil kecil. Kalau kemarin yang Dharma Kartika 9 itu ada 3 dek. Jadi dek 1, 2, dan dek 3. Dan ini kita naik. Dan yang juga membedakan dengan kapal Dharma Kartika 9, di sini di parkiran dek 2 ini bisa diakses oleh penumpang ya. Jadi nggak kayak yang kemarin
betul-betul tertutup, jadi mobil nggak bisa kita akses. Jadi kalau di sini, kalau misalnya kita ketinggalan barang di mobil gitu, masih bisa kita ambil selama perjalanan. Kalau yang di Dharma Kartika 9 udah nggak bisa, karena udah ditutup pintunya, jadi memang tidak ada akses lagi untuk ke parkiran mobil atau dek mobil. Ini kita lihat cukup terbuka, dan saatnya kita menuju ke kamar. Jadi kebetulan saya udah beli tiket itu sudah kelas 1, jadi saya nggak perlu upgrade lagi di sini. Tapi kita lihat tuh ada beberapa yang mau upgrade dari kelas ekonomi menjadi kelas 1, 2 atau juga kelas VIP. Dan ini adalah penampakan area kamar apa ini? Ini kamar VIP. Terus kelas 1. Ini kelas 1 nih. Ini kamar saya ini. Kamar kelas 1 nomor 4. Kita coba masuk. Ada 2 tempat tidur, ada sofa, AC, TV. Cukup lengkap. Kayaknya cukup nyaman buat nanti sepanjang perjalanan. Nah, kalau ini suasana di dek 3. Nah, ini ada counter-counter makanan, ada tempat ngecas handphone. Sedangkan ini adalah ruang tidur kelas ekonomi. Teman-teman, memang saat PPKM ini naik kapal atau melakukan perjalanan cukup rumit ya. Yang pertama kita harus melakukan swab antigen. Kalau yang pesawat itu pakai PCR. Nah, yang kedua baru kita beli tiket. Dan akhirnya teman-teman, setelah molor 6 jam, dari jam 1 sampai jam 7, ini kapal baru bergerak. Oh ya, itu yang di kejauhan itu jembatan Suramadu ya teman-teman. Dan kapal kita ini sedang ditarik itu oleh kapal tunda. Kita skip aja teman-teman ya. Ini pagi hari berikutnya. Jadi saya dapat jatah sarapan pagi. Ada ikan tongkol, sayur, ya. Ini dapat air mineral, dan yang pasti saya selalu sedia keripik. Bukan iklan ya. Setelah makan pagi, saya coba jalan-jalan keluar, dan gelombang memang cukup bersahabat, jadi nggak terlalu goyang di kapal. Tapi tadi di kamar sebelah kelihatannya ada yang mabuk. Kita sambil jalan-jalan coba naik ke atas ya. Di atas ada apa? Di atas ini ada musola. Jadi teman-teman yang mau sembahyang atau sholat bisa di musola yang cukup representatif. Kalau ada yang mau berjemur juga bisa di sini, tinggal terlentang di situ. Dan ini adalah tempat wudhu. Lalu tepat di sampingnya ini adalah musola. Kita coba lihat ke dalamnya. Nah, ini dia musolanya.
Dan karena selama sekitar mungkin 16 sampai 18 jam kita nggak ada sinyal, ya udah di kapal kita ngedit video, atau teman-teman yang hobi baca bisa baca buku atau main game. Ya kira-kira aktivitasnya itu aja selain tidur. Atau nonton TV, ya nonton film juga bisa. Dan inilah salah satu contoh aktivitas yang tidak produktif yang kita lakukan di kapal. Dan menjelang maghrib kita udah mencium bau-bau daratan. Banyak sekali tongkang batu bara dari pedalaman Kalimantan, dari Kalsel terutama. Dan terlihat juga banyak kapal, kapal vessel ya, yang untuk aktivitas bongkar muat batu bara. Entah mau dikirim kemana itu batu bara dari perut bumi Kalimantan. Dan kelihatannya di sini udah ada sinyal, meskipun mungkin sinyal 3G kali ya, nggak bisa buat data, tapi terlihat sudah ada para penumpang yang menelpon, minta dijemput kali ke pelabuhan Trisakti. Dan sejauh mata memandang masih saja hilir mudik tongkang membawa batu bara.
Buat teman-teman yang tahu aktivitas di belakang saya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Itu batubara itu mau dibawa kemana, terus diapain, silahkan tulis. Dan akhirnya sekitar jam 8 kita udah deket dan mau merapat ke dermaga di Pelabuhan Trisakti. Dan ini kita lihat para petugas sibuk menyiapkan segala keperluan untuk penumpang yang mau turun. Penumpang tanpa kendaraan dipersilakan turun dulu ya. Kita lihat meskipun tidak terlalu banyak, tapi transportasi laut masih juga menjadi pilihan ya. Dan kita masih menunggu sampai pintu lambung kapal terbuka. Nah, itu udah mulai terbuka, dan saya juga harus siap-siap ke mobil untuk keluar dari kapal dari kapal Kirana 9. Itu truk di dek 1 sudah mulai keluar, yang artinya setelah mereka semua keluar, baru nanti kendaraan-kendaraan atau mobil-mobil kecil yang di dek 2 yang akan keluar. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain yang sekiranya membutuhkan informasi perjalanan kapal laut dari Surabaya ke Banjarmasin ataupun sebaliknya. Dan ini kita sudah siap-siap untuk keluar. Kita antri keluar dari dek 2. Oke, dan akhirnya kita keluar dari kapal Kirana 9 dan kembali menyentuh tanah di daratan Kalimantan, tepatnya di kota Banjarmasin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri vlog saya sampai di sini. Sampai ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.